Ya, puji Tuhan. Kita mau sama-sama renungkan tentang tema kita tahun ini. Allah menerobos, mengalahkan musuh-musuh kita. Kita mau lihat sebentar ayat dari 1 Tawari 14 ayat 11. Lalu majulah ia ke Baal Perasim dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Baik saudara, ini ayat yang sangat luar biasa. Tema kita dari Natal saya sudah sampaikan, tapi kita ingin perdalam lagi. Kita mau renungkan Allah menerobos dengan perantaran kita, mengalahkan musuh kita seperti air menerobos. Nah mungkin yang pertama saya ingin kita merenungkan kenapa air saudaraku ya. Kenapa bukan api gitu ya. Kenapa bukan ya tank baja gitu ya. Tapi air. Nah kalau kita renungkan saya coba lihat. Yang pertama saya tahu bahwa Tuhan pernah juga memusnahkan seluruh dunia dengan air. Tapi gak pernah seluruh dunia ini dimusnahkan dengan api, ya belum ya. Kalaupun di Wahyu juga, ya akhir daripada segala sesuatu juga api semuanya. Dan kalau kita lihat di Wahyu juga sepertiga dari bumi juga dipukul dengan salah satu dengan ya benda-benda langit, api dari langit itu sepertiga dari bumi. Dan tapi kalau kita lihat Tuhan memusnahkan seluruh bumi suatu ketika dengan air. Nah saya coba renungkan, ada beberapa hal yang saya lihat. Yang pertama memang kayaknya kalau air itu lebih manusiawi ya. Kalau memusnahkan orang daripada api gitu ya. Kalau api mungkin faktor siksaannya lebih banyak gitu ya. Kalau air kelihatannya orang gak sakit, ya tahu-tahu mati aja udah gak bisa napas lagi gitu kan. Yang pertama saya lihat ya dalam kasihnya manusia diporak-porandakan sebenarnya dengan kasih yang lembut yang bertujuan memulihkan bumi. Waktu Nuh sebetulnya dia murka, tapi dia ingin membangkitkan satu generasi yang baru yang menyembah Tuhan. Kira-kira demikian gitu ya, dia gak merusak total lingkungan dia habisi, tapi ya sifatnya hanya menghancurkan manusia. Tapi kalau secara lingkungan sebenarnya juga kalau binatang mati, tapi kalau kita lihat begitu air selesai biasanya langsung tumbuh tanam-tanaman, langsung bersemi kembali secara otomatis, ya tumbuh lagi begitu airnya selesai. Ya artinya benih itu nggak mati kalau ada air gitu ya. Beda kalau api kemungkinan bisa ngabisin sampai ke akar-akarnya dan tanah bisa jadi tandus, kira-kira demikian. Nah kalau kita renungkan namun dampaknya juga luar biasa. Ya nggak mungkin air itu tidak menghabisi. Karena Tuhan bilang kalau kita baca dalam arti kata sebenarnya dari Ibrani, salah satu pengertiannya itu dibilang dia menghancurkan musuh sampai berkeping-keping. Ya dia menerobos ngancurin musuh. Tapi sampai habis, sampai berkeping-keping gak ada sisanya. Ya musuh itu betul-betul habis. Dan kalau kita coba renungkan ya kalau Tuhan robos musuh dihabisin total. Dan kemenangannya kemenangan total. Kalau kita lihat perang dunia misalnya. Waktu Amerika mengalahkan Jerman. Kita mungkin lihat filmnya ya di Normandy itu. Perang bagaimana mereka mulai membalikan situasi dengan menduduki dan masuk ke dataran Eropa dari Inggris, dari Amerika gabungan pasukannya, mereka masuk dari Normandy. Tapi sudah tahu yang mati jutaan gitu ya, dari pihak Amerikanya. Memang mereka menang, ya Jermannya kalah, tapi di pantai itu dibantai Amerika yang masuk itu karena meriam-meriam banyak sekali, itu dibantai semua. Jadi memang Amerika menang di Perang Dunia Kedua, tapi menangnya kalau bilang dengan Jerman itu beda sekali dengan alam menerobos. Mereka rebut dengan kekerasan, mereka memperoleh, tapi mereka menang korbannya juga banyak sekali.
Nah kalau kita lihat di Alkitab, kalau lihat perang misalnya Joshua dengan tentara Israel waktu merebut Kanaan, itu kebanyakan perangnya nggak ada korban di Israel. Ini lucu gitu ya, perang nggak ada korban di Israel, yang korban di musuhnya. Habis, kali kalah habis semua. Tapi ada kejadian-kejadian di mana Israel ada korbannya. Ketika akan berdosa, lalu Tuhan murka dengan orang Israel, maka waktu perang tiba-tiba kalah gitu. Tiba-tiba beberapa orang Israel mati. Yang mati sih nggak banyak sebetulnya juga. Tapi Joshua langsung tahu something wrong. Ada yang nggak beres ini. Karena dia tahu kalau Allah yang beserta dia nggak akan begini kejadiannya. Dia tahu persis. Nah jadi ketika Allah menerobos, sebetulnya adalah kemenangan mutlak artinya. Amin saudaraku. Bukan kemenangan babak belur. Kalau Perang Dunia Kedua Amerika menang babak belur. Kalau petinju menang, apalagi yang nggak sampai KO gitu ya, yang sampai ke ronde 15 pemenangnya menang satu gitu, sebetulnya tuh selisihnya dekat sekali gitu ya, sangat dekat. Antara juara 1 sama juara 2 selisihnya dekat sekali. Tapi petinju yang satu babak belur, meskipun dia menang, yang satu memang kalah, lebih babak belur lagi. Tapi dua-duanya babak belur, jadi kemenangannya bukan kemenangan mutlak. Tapi kalau kita lihat di sini Allah menerobos, maka Allah ingin memberikan kita kemenangan yang mutlak, kemenangan yang total, saudara. Kemenangan yang sangat luar biasa, di mana musuh kita dihancurkan berkeping-keping, saudara. Memang ada kejadian di mana Allah, tadi saya ceritakan, di mana Joshua kaget karena tentaranya sepertinya kalah, ada korban di pihak dia langsung warning something wrong. Jadi Allah bisa bicara, ada yang Tuhan bicara. Ada hal yang kedua saudaraku, yaitu Tuhan sedang memproses seseorang. Daud ini sangat luar biasa. Ya ada masa dia diproses, ada masa dia menaklukkan musuh. Kita selalu ada di dua hal ini, saudara. Satu sisi kita diproses Tuhan, dibersihkan. Satu sisi kita dipakai Tuhan untuk menghancurkan musuh secara total, saudara. Ya Allah menerobos lewat kita. Kalau kita lagi diproses Tuhan, bukan berarti kita kalah. Amin saudaraku. Bukan berarti Tuhan gak menang. Tuhan tetap menang.